Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kita udah biasa banget lihat aksi petarung meng-KO lawannya dalam sekali serangan. Pokoknya KO sadis yang bikin korban auto pingsan di tempat dengan rasio kecepatan setara jaringan 5G gitu. Tapi ternyata ada juga loh kejadian unik di mana petarung KO padahal kelihatannya nggak kena serangan apapun. Lah, kok bisa begitu? Ternyata ada fakta uniknya guys, yaitu para petarung ini butuh waktu beberapa saat untuk KO setelah kena serangan, alias loading dulu. Kalau diukur-ukur sih kayaknya setara dengan jaringan 2G deh loadingnya. Udah mirip-mirip kayak nanam bom waktu deh pokoknya. Penasaran kan gimana kejadian lengkapnya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Tapi tunggu dulu, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia beberapa pertarungan dengan KO unik versi Junaway. Langsung aja yuk, check you way. Edson Barboza versus Shane Burgos. Guys, yang namanya duel seru pasti akan dapat banyak notice dari berbagai kalangan kan ya? Apalagi sampai ada kejadian unik di dalam pertarungan itu. Persis kayak duel yang satu ini, yaitu dalam laga UFC 262 yang digelar 15 Mei 2021 lalu. Duel ini menampilkan petarung Edson Barboza dan Shane Burgos yang saling berhadapan untuk mengadukan nyawanya. Namanya juga adu nyawa, so pasti udah kelihatan kebrutalannya sejak awal ronde dong. Di ronde awal ini, Barboza lebih banyak ngambil peran untuk melancarkan serangan. Tendangan hingga pukulan diluncurkan Barboza beberapa kali. Dapat serangan keras dari Barboza, otomatis Burgos nggak tinggal diem guys. Ia juga melancarkan beberapa pukulan pembalasan ke arah Barboza. Duel pun berjalan makin seru, sampai akhirnya kejadian unik yang itu muncul di ronde ketiga. Yaitu ketika Burgos terlihat berjalan mundur dari hadapan Barboza dengan tubuh yang sempoyongan. Padahal beberapa detik sebelum itu Burgos terlihat masih kokoh berdiri loh guys. Waduh, kok bisa ya? Nah, ternyata 5 detik sebelum Burgos terjatuh, Barboza sempat meluncurkan 2 pukulan keras ke arah kepala lawannya itu. Boom, boom! Ternyata efek dari rentetan pukulan itu cukup lambat dapat respon dari Burgos alias delay dulu. Proses jatuh yang cukup dramatis itu membawa Barboza pada kemenangannya. Mantap ya guys. And essentially the brain, as we've discussed, floats around in this spinal fluid, and as you get punched, as the head suddenly jars, that brain continues to move and basically slams into the inside of the skull, which causes this cascade of events that lead to a knockout and loss of consciousness. Most of the time this takes place very quickly, but as we can see here with Burgos, it really can be a delayed response. Now, this severe of a delayed response is not going to be as common, so yeah, this is a rare thing that we aren't going to see that often in terms of how delayed this actually was with that full 4 to 5 seconds. Brandon Figueroa versus Luis Nery. Bukan cuma pukulan yang kena kepala aja yang bisa bikin KO delay, tapi pukulan yang mengarah ke perut juga punya efek khusus. Contoh gamblangnya ada dalam laga boxing yang digelar 15 Mei 2021 lalu. Saat itu, petarung tanpa kekalahan asal Amerika, Brandon Figueroa berhadapan dengan rivalnya yang juga belum punya rekor kekalahan sekalipun, Luis Nery. Laga yang digelar di Dignity Health Sports Park, Carson, California, US ini berjalan seru banget. Di awal duel, Figueroa udah agresif dan berinisiatif menyerang Nery lebih dulu. Pertarungan pun berjalan makin panas. Kedua petarung saling tukar-menukar serangan dengan ganas. Sampai akhirnya muncul kejadian unik di ronde ke-7. Ketika kedua petarung itu adu serangan dan di tengah-tengah Nery mengeluarkan pukulannya, tiba-tiba dia terjatuh. Hei, gimana bisa? Dia yang mukul kok dia juga yang jatuh? Bukan tanpa sebab loh guys. Soalnya ternyata Nery kena bogeman keras di bagian perutnya. Setelah bogeman itu mendarat di perutnya, dia masih bisa melanjutkan pertarungan, bahkan masih bisa mengeluarkan beberapa serangan tipis. Tapi beberapa detik kemudian terjatuh dan tak berdaya lagi. Alex
Alexander Dmitrenko versus Luan Krasniqi. Masih bahas soal kejadian unik di pertarungan tinju nih guys. Kali ini dalam laga boxing yang digelar pada 15 November 2008 lalu, Alexander Dmitrenko berhadapan dengan lawannya Luan Krasniqi. Awalnya duel ini berjalan lancar seperti biasanya. Kedua petarung saling tukar-menukar serangan dengan sengit. Sampai akhirnya di ronde ketiga Dmitrenko mengeluarkan pukulan keras ke arah perut Krasniqi. Awalnya sih Krasniqi masih enjoy-enjoy aja, bahkan masih bisa melanjutkan duel. Tapi beberapa detik kemudian dia memegangi perutnya dan terjatuh. Kalau dilihat dari gesturnya sih kayak ngilu banget ya guys. Meskipun rasa sakit yang diterima Krasniqi delay, tapi kemenangan yang jatuh ke tangan Dmitrenko tetap udah terpatri dong ya. Brian Brass versus Gustavo Martins. Oke next, sekarang kita akan bahas kejadian KO unik lainnya dalam laga Muay Thai Clean Combat 9. Duel Muay Thai ini menghadirkan dua petarung muda yang bernama Brian Brass dan Gustavo Martins. Namanya juga petarung muda, jiwa mudanya pasti masih bergelora banget nih. Makanya duel ini berjalan sangat sengit. Kelihatan banget kalau Gustavo semangat pengen ngerujak lawannya itu. Tapi Brian gak lama-lama mengalah dong guys. Selanjutnya dia mengeluarkan serangan untuk membalas Gustavo dan giliran Brian yang menjatuhkan lawannya itu. Di sini Brian udah mulai santuy tuh guys. Soalnya setiap serangannya berhasil mendarat dengan mulus dan melukai Gustavo. Sampai akhirnya ketika waktu break selesai dan duel mau dimulai lagi, tiba-tiba Gustavo oleng dan ambruk itu aja. Woi, kok bisa? Padahal kan baru pada satu ya guys. Kalau dilihat lebih teliti lagi, ternyata tendangan yang dikeluarkan Brian beberapa detik lalu keras banget. Kayaknya sih itu yang bikin Gustavo terjatuh. Tapi yang ini nge-lag-nya lama ya guys. Kayaknya ini jaringannya hapus deh ya. Setelah kejadian unik itu, wasit memutuskan pemenang duel adalah Brian Brass. Kevin versus Submoney. Nah, yang terakhir ada pertarungan Muay Thai yang digelar di Rajadamnern Stadium pada 11 Januari 2018 lalu. Mirip dengan sebelumnya, dalam pertarungan ini juga ada kejadian unik yang menimpa petarung. Awalnya, kedua petarung saling tukar-menukar serangan, tendangan maupun pukulan. Lalu, petarung celana merah mengeluarkan jurus tendangan lutut yang mengarah ke arah perut lawannya. Masih belum ada tanda-tanda kekalahan tuh guys, tapi beberapa detik kemudian petarung celana biru memegangi perut sambil merengis kesakitan. Oke, itu dia beberapa pertarungan dengan KO unik versi Juna Way. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman serta akun sosial media kalian. Terima kasih.